Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat Remas Baitul Ilmin, dan juga para penonton yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu Al-Quran, yakni ilmu tentang seluk-beluk Al-Quran secara umum, bagi pemula, bagi orang-orang awam, sehingga dengan adanya ilmu Al-Quran ini bisa memperbaiki bacaan kita ketika kita membaca Al-Quran, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh ulama-ulama qura, ulama-ulama ahli Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud tentang tajwid. Pengertian ilmu tajwid. Tajwid merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi jawwada. Jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti membaguskan, menyempurnakan, dan memantapkan. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara memenuhkan atau memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat mad sebagainya seperti tarkik dan tafkhim dan selain keduanya. Yang dimaksud dengan ilmu tajwid bisa dikatakan ilmu pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Jadi memberikan hak-hak setiap huruf, setiap hukum ketika dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid memiliki tujuan, yakni saunul lisan 'anil lahni fi kalamillahi ta'ala, menjaga lidah dari kesalahan-kesalahan di saat membaca Al-Quran. Jadi agar kita tidak tidak sembarangan dalam membaca Al-Quran, diperlukan kita harus mempelajari tentang ilmu tajwid. Sebagian kita ada yang mengatakan, ya mungkin ini hanya pelajaran Quran biasa, sama seperti bahasa Arab yang lain. Tidak. Quran adalah kalamullah. Quran adalah kalamnya Tuhan, berbeda dengan kalamnya manusia. Tentunya kita harus lebih serius dalam mempelajari tentang ilmu Al-Quran, karena dalam sebuah riwayat dikatakan kalamullah, kalamnya Allah dibandingkan dengan kalamnya manusia itu seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Artinya apa? Ketika membaca Al-Quran kita harus mengerahkan total keseriusan kita dalam membaca Al-Quran. Hukum mempelajari Al-Quran. Hukum mempelajari Al-Quran tajwid, yakni fardu kifayah, sedangkan mengamalkannya adalah fardu ain. Kita orang banyak, kita fardu kifayah dalam mempelajari Al-Quran, yakni satu orang bisa mewakili, otomatis yang lain bisa gugur kewajibannya. Akan tetapi orang yang membaca Al-Quran harus fardu ain, harus setiap orang membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah-kaidah, harus betul. Sebagaimana dengan firman Allah yang di surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, Al-Quran, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Dalam hal ini Imam Ibnu Jazari, pengarang kitab Al-Jazari, mengatakan
wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun, yang artinya menggunakan atau mengamalkan ilmu tajwid merupakan suatu keharusan, kewajiban. Maka barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka dia termasuk berdosa. Demikian menurut Ibnu Al-Jazari. Kemudian dilanjut lagi tentang tingkatan dalam membaca Al-Quran. Dalam kita membaca Al-Quran itu kita harus memperhatikan ada yang namanya ritme, yaitu kecepatan atau mode membaca Al-Quran. Yang pertama tahqiq, yang kedua tartil, yang ketiga hadr atau tahdir, yang keempat tadwir. Kita mulai dari tahqiq. Tahqiq adalah bacaan seperti tartil tetapi lebih tenang dan perlahan-lahan. Dan cara seperti ini paling optimal ketika digunakan untuk mengajarkan Al-Quran untuk para pemula. Contoh bacaan tahqiq seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bacaan tahqiq. Kemudian bacaan tartil. Tartil ini sesuai dengan surat Al-Muzammil, ada ayat yang mengatakan warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil ini di atasnya di bawahnya tahqiq, artinya dia lebih sedikit lebih cepat tetapi tetap lambat. Contoh seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan tartil dalam definisinya yakni bacaan yang perlahan-lahan dan jelas, mengeluarkan setiap huruf di makhrajnya, menerapkan sifat-sifatnya serta memberikan hak huruf pada mustahaknya. Kemudian lanjut lagi mode yang ketiga. Setelah tahqiq, tartil, yang ketiga adalah tadwir. Tadwir ialah bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi antara tartil dan hadr. Ini juga bacaan yang bagus, lebih cepat daripada tartil. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bacaan tadwir. Kemudian lanjut lagi yang keempat, yakni yang fast atau cepat, yakni hadr atau tahdir. Hadr dalam definisinya yakni bacaan cepat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya. Cepat tetapi menjaga hukum tajwidnya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian. Di antara 4 mode tadi dalam membaca Al-Quran, yang paling disukai Allah adalah bacaan yang tartil. Jadi tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Artinya sedang-sedang, ya. Seperti yang diturunkan seperti firman Allah dalam surat Al-Muzammil, Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam surat Al-Muzammil ayat 3. Kemudian kita lanjut pada hukum nun mati dan tanwin.
Pengertian nun mati dan tanwin, nun sukun adalah huruf yang bertanda sukun. Nun yang bertanda sukun, yakni nun mati. Nun sukun dikenal juga dengan sebutan tadi, nun mati. Tanwin menurut bahasa adalah at-taswid, ya artinya suara. Sedangkan menurut istilah, at-tanwinu huwa nunun sakinatun talhaqu ajral ismi lafdun la khatton. Di sini ada perbedaan. Perbedaan dari nun mati dan tanwin. Kalau nun mati itu adalah sebuah huruf nun yang ada harokat sukunnya, sedangkan tanwin adalah harokat yang double kalau bahasa kita, seperti dhammah kemudian ditambahi lagi satu garis jadi dhammatain. Ada kasroh kemudian tambahi lagi garis menjadi kasrotain. Ada fathah kemudian ada lagi dua garis berarti fathatain, tetapi bunyinya sama dengan nun mati. Kemudian dalam pembagian hukum nun mati dan tanwin, jika bertemu nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf alif, yakni yang ada 28 huruf, maka akan menimbulkan 4 hukum bacaan. Yang pertama, idhar, halki, jelas. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iklab. Yang keempat, ikhfa. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang apa itu idhar. Kemudian yang idgham, iklab dan ikhfa akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Idhar menurut bahasa adalah al-bayan, yakni jelas atau tampak. Menurut istilah, idhar adalah ikhraju kullu harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin fil harfil muzhar, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai dengung pada huruf yang diidharkan. Contoh seperti ini. Kita ambil ayat, langsung ambil ayat. Inni lakum rasulun amin. Rasulun amin, bukan rasulun amin, tetapi rasulun amin. Contohnya seperti itu. Kemudian jumlah huruf idhar ada 6, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, yang terkumpul dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Pepatah Arab mengatakan akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin, yang artinya saudaraku, inilah ilmu, orang yang memilikinya tidak akan rugi. Nah, dalam kalimat itu sudah terkumpul 6 huruf idhar. Yang pertama akhir, hamzah, haka, ha, ilman, ain, hazahu, ha, ghairu, ghain, khasirin, kha. Ya. Contoh dari idhar, huruf idhar yang huruf hamzah, nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah adalah man amana. Contoh, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah. Man amana billah, bukan man amana billah, tetapi man amana billah. Atau lebih singkatnya ada di ayat yang lain, siratal ladzina an'amta. Nah, kemudian huruf yang kedua, huruf ha. Huruf ha seperti dalam ayat in huwa illa wahyun
yuha. In huwa illa wahyu yuha. Yang saya garis bawahi adalah in huwa, bukan wahyu yuha, in huwa. Ketika ada nun mati ketemu ha, maka dia menjadi huruf yang jelas, idhar tanpa mendengung, tanpa gremeng kalau bahasa Jawanya. Kemudian tanwin yang bertemu dengan ha, yakni seperti sami, seperti lanjut ke huruf berikutnya, yakni setelah hamzah ha, kemudian yang ketiga ain. Huruf ain seperti contoh ma kana liya min ilmin, ma kana liya min ilmin, min ilmin, bukan min ilmin. Nah, kemudian huruf berikutnya yakni huruf ha, seperti pada ayat wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Yanhituna, yanhituna, bukan yanhituna. Nah, lanjut lagi huruf berikutnya yakni huruf ghain. Huruf ghain seperti pada ayat aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah, yani fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Fasayunghiduna, fasayunghiduna. Ya, atau contoh ayat yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, tanpa diberi gunnah. Kemudian huruf yang berikutnya yakni huruf kha. Contoh dari huruf kha, faman khafa maqama rabbi, faman khafa min musin janafan aw ithma, faman khafa. Ya. Jadi di antara tadi saya ulangi lagi bahwa idhar adalah jelas tanpa, yakni dalam pengucapannya tanpa disertai dengan gunnah ataupun dengung. Huruf-hurufnya ada 6, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, yang terkumpul dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin, yang terkumpul dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita akan menjelaskan tentang hukum bacaan idgham. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.